شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Aliman, Ustadz Arif Fauzi MPD, dan perwakilan dari Puskesmas Ibu Dwida, Ibu Dwi Widayanti, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir, dan yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Modern Al-Iman, dan yang kami cintai santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Al-Iman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Semoga perkumpulan kita di pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, terkhusus dalam bidang kesehatan, ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada penyuluhan yang nanti Dewan Guru dan anak-anak dapat memperhatikan, dan juga terkhusus kepada anak-anak. Jadi nanti mohon nanti dari pihak Puskesmas bisa mendampingi. Mungkin kalau ini kerjasamanya kontinu apa cuma 1 tahun sekali? Kalau ini belum ada MOU. Belum. Oh gitu, oke. Ya insya Allah nanti kita ada MOU lah. Jadi mungkin bisa mendampingi kesehatan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini sakit, terus nggak masuk kelas tapi sorenya sehat kan gitu. Nah ini mungkin ini gejala apa ini ya? Entah sakit mata atau gimana, ini perlu diperiksakan nanti. Jadi nanti kita akan kerjasama insya Allah kepada dari pihak Puskesmas, dan kita akan kerjasama, ya. Jadi supaya mendampingi anak-anak ini biar mendapat perhatian khusus, terkhusus di ini bidang kesehatan. Jadi untuk selanjutnya untuk acara di pagi hari ini yang akan menghandle dari perwakilan Puskesmas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala MTS Al-Iman, Ustadz Tari, yang saya hormati Ustadz dan Ustadz Pondok Pesantren Al-Iman, dan yang saya cintai santri dan santriwati Pondok Al-Iman. Perkenalkan, nama saya Dwi Widayanti. Saya perawat di Puskesmas Ngadirojo. Sebelumnya memang saya memegang program UKS di Puskesmas Ngadirojo, jadi mungkin sering kita dulu untuk berkoordinasi dengan pondok, selaku institusi pendidikan. Cuman karena memang 2 tahun terakhir ini saya tidak lagi memegang UKS, mungkin memang saya kurang berkoordinasi dengan pondok gitu. Jadi nanti ada petugas UKS baru nanti biar berkoordinasi dengan pondok pesantren, utamanya untuk bidang kesehatan. Dulu itu juga kayaknya ada dari santri atau dari ustadz ya yang jadi kader kesehatan yang mengurusi seksi kesehatan, mungkin ada ya kalau dulu. Iya, sekarang udah nggak ada lagi. Ya dulu saya sering koordinasinya dengan beliau gitu, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada. Maksudnya kalau secara susunan organisasi ada nggak seksi kesehatan itu di ada sih, jadi mungkin itu yang mungkin bisa berkoordinasi dengan programmer
UKS gitu. Nah, untuk kesempatan hari ini saya minta waktunya sebentar untuk Ustadz dan santri untuk menyampaikan sedikit mengenai penyakit yang baru kami lakukan penilaian deh untuk tahun ini gitu. Nah, kenapa dilakukan sosialisasinya, penyuluhannya di pondok? Karena memang sasarannya anak sekolah, ini fokusnya di anak usia kurang dari 15 tahun dan atau di tempat-tempat yang berisiko. Nah, nyun sewu pondok itu termasuk tempat berisiko. Kenapa? Karena memang penyakit ini tingkat penularannya tinggi. Sedangkan kan kalau panjenengan itu kontak ya, kontaknya kan lebih dekat gitu nggih dengan sekolah yang mungkin tidak mondok gitu nggih. Kan kalau di pondok itu kan intensitas ketemunya lebih sering, lebih banyak. Nah, itu yang kita fokuskan di situ. Bukan berarti yang gimana-gimana, enggak. Cuman kan kita tahu sendiri kalau pondok itu kan ngumpul gitu nggih, ngumpul gitu. Dan lagi kadang kebiasaan anak-anak pondok itu kadang kan kalau masalah kesehatan gitu rada sepele ya. Ada yang sering gantian baju? Ada. Gantian handuk? Banyak. Baju punya siapa digantung di jemuran hilang? Pernah. Tahu saya. Itu sering sekali terjadi gitu nggih. Mandi nggak handukan? Sering, ya toh? Iya, biar adem soalnya gitu. Tahu saya. Apalagi saya itu mengikuti pondok pesantren Al-Iman itu kan dari tahun berapa itu. Jadi saya tahu lika-liku di sini itu gimana, itu tahu. Kasur di atas atap pernah itu saya lihat gitu. Kasur di atas atap pernah. Jadi kenapa itu yang menjadi fokus kita gitu loh ya. Karena kalau anak-anak seusia panjenengan itu sebenarnya kalau dibilang mandiri belum kita ya, belum bisa kalau mandiri. Karena kalau SD itu kan masih apa-apa orang tua ya. Terus kemudian mendadak nih harus di pondok dengan tingkat kemandirian yang dipaksa untuk bisa gitu ya. Jadi saya tahu bagaimana itu panjenengan harus beradaptasi ya. Tapi itu proses menuju kedewasaan ya, nanti kan tetap akan kelihatan beda dengan anak-anak yang di sekolah reguler yang setiap hari masih dibantu aktivitasnya sama orang tua. Nah tadi yang pasti fokus kita ke sini adalah bagaimana nanti panjenengan untuk bisa lebih mandiri dan memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Oke, sudah besar, sudah balik ya. Jadi harus lebih fokus pada kebersihan dan kesehatan diri. Banyak sekali penyakit yang ditularkan karena perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang. Contohnya apa? Contohnya? Iya, jarang mandi itu terus penyakitnya apa biasanya ya? Gatal-gatal. Ya. Jamur. Ada lagi? Hah? Apa? Kurap. Curhat mas. Curhat ya. Ada kurap di sana? Di sana ada kurap? Iya. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit. Karena diare itu sebenarnya kan juga karena kurang kebersihan diri. Karena perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang. Kenapa? Makan tanpa cuci tangan. Sepele ya sebenarnya. Jangan salah. Ada beberapa orang yang masuk rumah sakit itu hanya karena diare. Saya pernah masuk rumah sakit karena diare. Ya. Jadi ada beberapa orang
Yang diare, tahu diare toh? Mencret? Nggak ada yang makan ya? Nggak ada ya. Itu sampai dibawa ke rumah sakit itu banyak. Ternyata mengalami apa? Dehidrasi. Nah itu bahayanya di situ. Ini jadi sepele. Nah yang ingin saya kenalkan kepada panjenengan itu adalah tentang penyakit Frambusia. Bagus ya namanya, Frambusia. Nah kita lihat penyakitnya itu seperti itu, namanya bagus banget. Ya. Ada yang kayak gini? Ada yang kayak gini? Gatel. Ada yang gatel-gatel? Nanti kita lihat ya. Kan nanti kita izin kita untuk bisa melakukan pemeriksaan deh. nanti santriwati diperiksa ustazah, nanti ya santri bisa diperiksa ustaznya. Tolong yang punya penyakit kulit gatal-gatal dicatat nanti ya. Nanti akan melakukan rapid pemeriksaan. Oke. Nah, untuk Frambusia ini sebenarnya kalau di Wonogiri terutama itu bukan daerah endemis. Maksudnya tidak pernah ditemukan kasus Frambusia. Bahkan saya sendiri pun belum pernah. Dokter spesialis kulit di Wonogiri itu dari beliau sekolah sampai sekarang jadi dokter spesialis belum pernah menemukan kasus Frambusia. Yang sering kita dengar itu Frambusia itu kalau di Jawa namanya patek. Kalian pernah dengar? Saya dengarnya kadang malah yakin ora paten gitu. Ya, ora paten gitu. Dengar. Ternyata patek itu ada. Patek itu ternyata penyakit Frambusia. Tapi kemarin saya memberikan penyuluhan pada guru olahraga, itu ternyata beliau itu pernah dengar patek, tapi tahun dulu waktu beliau masih muda itu katanya pernah ada kasus patek kayak gitu, sifilis. Nah ini dia menyerang kulit, tulang, sendi dan kuku. Tulang, sendi dan kuku ini kalau dia sudah di fase lanjut, kalau di fase awal dia hanya di kulit saja. Ya, kebanyakan penderita itu adalah laki-laki. Kenapa? Lebih aktif, bersih. Lebih aktif. Perempuan lebih bersih ya. Iya. Karena kalau Frambusia ini banyak menyerang di area-area ekspos area itu apa ya? Area yang terekspos. Kalau perempuan kan lebih banyak yang tertutup ya. Kalau laki-laki kan banyak yang terekspos nih. Kecuali kalau ya, kalau kita kan pakai ini ya, itu lebih terlindung gitu. Kalau laki-laki itu kan lebih banyak yang terekspos. Dari aurat aja kan udah ada bagiannya ya, mana yang harus ditutup, mana yang enggak. Lah kan yang laki-laki itu lebih banyak yang enggak tertutup gitu loh. Dan Frambusia ini lebih banyak menyerang pada kulit-kulit yang tidak tertutup. Kenapa? Karena dia menular lewat cairan-cairan yang keluar dari luka. Nah, kadang ada yang istilahnya bersentuhan kulit, bersinggungan. Jadi dia menular dari kulit yang luka atau kulit yang terkena ulkus namanya ya. Frambusia ini menempel pada kulit sehat yang terbuka. Okay. Jadi kalau laki-laki itu kan lebih banyak kulit yang terbuka, mungkin di situ ada lecet atau luka sobek atau apa, karena kan lebih sering terkena trauma ya. Kalau yang ini lebih sering terkena benturan kayak gitu, nah itu bisa menular. Atau bisa juga dari baju yang sering yang bergantian. Jadi baju yang terkena apa cairan yang keluar dari luka Frambusia ini kan nempel di baju nih. Nah bajunya itu dipakai temen yang lain. Nah temennya ini ternyata ada lukanya di situ nggak kerasa, misalnya habis gatal kan habis digaruk gitu, ternyata di sini ada lecet nggak kerasa, dia pakai baju temen yang kena Frambusia itu bisa menular. Itu, ya. Nah ini lebih banyak pada daerah tropis. Karena apa? Karena lembab. Kita tahu sendiri kalau lembab itu kan kesukaan jamur ya. Jamur itu kan sukanya tempat-tempat yang lembab. Ya.
ya, kayak lipat apa ini? Tangan, apa ini? Sela-sela jari tangan, jari. Ini kan sering banget kena kutu air loh. Ya, jamur, karena lembab di sini. Gitu. Ya. Nah, banyak terjadi pada anak-anak. Banyak sekali terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena daya tahan tubuh anak kan memang tidak sebaik daya tahan tubuh orang dewasa. Ya, mungkin belum terbentuk sempurna. Lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian dari fasilitas sanitasi higien yang kurang baik. Gitu. Kalau sekarang saya lihat sudah baik sekali ini. Ya, di pondok itu. Kalau yang banyak sekali jadi itu pada pemukiman daerah padat penduduk, kumuh, sanitasinya nggak bagus, ya, air selokan campur sama, ya kalau banjir itu kan sering sekali kan air selokan karena memang sanitasinya nggak bagus. Kalau di sini nggak pernah banjir ya, ya. Kemudian tidak ada kekebalan khusus. Semuanya bisa terjangkit, tertular thrombosia. Walaupun memang lebih mudah di anak, tapi semuanya bisa tertular. Oke. Apakah bisa menimbulkan kematian? Tidak. Cuman akan ada kerusakan jaringan kulit dan tulang. Nanti yang bikin nggak cantik gitu loh, nggak estetik gitu. Ya. Jadi itu yang bikin nanti kadang anak-anak itu atau penderita itu nggak pede. Nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa, okay? Gimana nggak estetiknya penderita thalassemia. Ini ya, menular langsung dari kulit ke kulit. Dari cairan luka thrombosia lewat kulit orang sehat yang terbuka, iya terbuka. Jadi kayak kusta itu kan juga menularnya seperti ini. Ya tapi lebih cepat menular yang ini, yang thrombosia itu menular banget, gitu. Ya, jadi dari luka yang dari kulit yang terbuka. Nah ini ya. Kemudian dari ASI dari ibu ke anak itu bukan terus langsung ASI-nya bisa menular gitu, enggak. Tapi memang ada luka, mungkin ada lesi apa ya, pulkus, luka thrombosia, luka yang ada thrombosianya, kemudian dia kena kulit bayinya pada saat beliau menyusui, gitu. Dari kuman itu masuk sampai dia menimbulkan satu gejala itu sekitar 10 sampai 90 hari. Jadi sekitar 3 bulan itu baru nanti muncul gejala. Nah ini faktor risiko penularannya tinggi banget ya, tinggi banget, terutama untuk anak-anak. Bergantian memakai pakaian yang sama dengan kasus. Ada di sini yang sering bergantian baju? Banyak. Atau malah nggak pernah ganti baju? Banyak. Ada yang nggak pernah mandi? Banyak. Ada. Mandi berapa kali sehari? Oh, tergantung cuaca dan air. Kesediaan air ada ya teman-teman? Oh ada, air ada. Oh cuaca. Oh kalau dingin nggak mandi. Padahal kalau ini musim ini bukan musim sebenarnya apa? Pancaroba ya. Cuacanya panas tapi udaranya dingin gitu loh. Apa sih namanya? Bediding ya. Bediding kalau di tempat saya bediding namanya. Jadi panas sebenarnya musim kemarau, cuman udaranya dingin banget tuh. Ada yang hari ini tadi nggak mandi? Ayo ngaku.
Ayo ngaku atau dicatat malaikat? Ngaku yang tidak mandi hari ini? Semuanya nggak mandi? Atau nanti kita mandiin bareng-bareng? Iya. Itu kemudian tinggal di daerah kumuh enggak ya? Kalau pondok saya ini sudah ya, bersih sekali. Adanya penyakit lain seperti kudis, skabies, bioderma. Nah itu kenapa? Kenapa bisa jadi risiko? Ada yang punya penyakit kulit? Kalau ada, harus waspada. Kenapa? Karena kan bakteri Frambosia ini menularnya lewat kulit yang terbuka. Jangan-jangan sebenarnya ini bukan Frambosia, tapi skabies misalnya, atau luka karena jatuh. Jangan salah loh ya, luka karena jatuh kan terbuka nih, ternyata ada bakteri yang mampir di situ. Wah, ternyata enak nih di sini. Frambosianya jadi ikut berkembang di situ. Itu bisa sekali. Oke, padahal awalnya bukan Frambosia. Cuma karena luka lecet karena jatuh atau potong kuku karena luka apa namanya kecantengan. Nah itu sering ya, sering banget kayaknya Ustaz Ali itu. Itu satu-satunya cara mengatasinya ya harus dicabut kukunya kalau itu. Karena kalau enggak tetap berulang itu nanti. Ya, kalau potong kukunya terlalu dalam biasanya luka. Ya. Oke. Nah ini ada beberapa tahapan dalam penyakit Frambosia. Nggak usah saya sebutkan ini. Yang pertama itu fase primer. Itu nanti ada kayak apa namanya, kutil ya, penyakit kulit itu loh yang ini satu. Lah, kenapa kadang itu menjadi tidak fokus untuk diobati karena ini nggak menimbulkan gejala. Satu, kadang sakit aja luweh-luweh gitu ya. Oh, kayak gini gitu ya. Satu, tidak sakit, tapi kadang gatel. Kan kadang nggak digagas ya, pasti nggak diperhatiin gitu. Nah ini bisa sembuh sendiri. Wah, pemenang yang bisa sembuh sendiri nih, yang kadang kita sudah lepas gitu. Nah, tapi nanti pada masa 3-6 bulan itu akan muncul lagi kambuh. Kalau kambuh itu lebih ke tertular lagi ya. Ini sebenarnya sembuh, tapi kumannya itu masih di dalam tubuh gitu. Jadi yang kutilnya ini sembuh, tapi kumannya masih tidur, dorman. Nah, benar, tidur gitu. Jadi masih di dalam tubuh. Nah, nanti 3-6 bulan dia akan muncul lagi. Dengan lesi ya saya sebut ya, apa intinya kutil itu lebih banyak. Ya, ini lebih banyak lagi. Paling banyak ditemukan di tangan, kaki, sama muka. Jadi nanti dilihat ya, yang tangan sama kakinya ada kutil-kutilnya, ada bercak-bercak apa namanya, bercak bisa. Nah, ya, ada deh, ada. Kakimu ada enggak? Kaki keren. Itu. Nah, ini pun masih bisa sembuh sendiri. Ya, masih bisa sembuh sendiri sampai nanti 5 tahun itu masih bisa diobati. Kumannya mati, cacat fisiknya kadang yang masih tinggal. Nah ini, nanti dilihat ya kalau ada yang seperti ini, kutil. Ya, nah itu ya, bentuknya seperti itu. Permukaannya bersisik tapi halus, tidak nyeri, tapi gatal. Nah itu. Kalau ini
masih di fase ini, kadang bentuknya pun nggak seperti ini, tapi kadang seperti panu. Itu tergantung iklim. Kayak panjenengan kalau mandi, tergantung iklim ya. Iya. Ini penyakitnya juga. Jadi kalau dia di iklim yang atau cuaca yang kemarau, itu biasanya bentuknya kayak panu, bercak putih. Kalau di musim penghujan ya kayak gini. Ada nodul kalau di tempat kita bilangnya, atau benjolan. Iya. Benjolan gitu. Itu namanya nodul kalau di tempat kita ya. Nah ini, kayak itu ya. Kemudian ada sekretnya. Sekret itu apa ya? Kalau cairannya kayak gitu. Nah ini cairannya dia akan membentuk kayak berendul warna kuning. Berendul itu apa ya? Bercak-ciri-ciri. Ada yang tahu besaran, buah besaran ada, murbai, ada ya, tahu ya. Nah itu kayak gitu, bentuknya kayak gitu tuh. Krusta namanya kalau di tempat kita bilangnya krusta. Jadi cairannya itu bentuknya berendul gitu. Itu kalau sudah dia dibuat sudah ini. Ya warnanya kuning. Dapat kering, dapat basah, tergantung dari iklim itu tadi. Ada yang kayak gini. Kalau panjenengan tahu luka yang mau sembuh, luka yang mau sembuh itu kan ada yang mengering itu loh. Nah itu kayak gitu, tapi warnanya kuning, terus itu menular. Kalau luka yang mau sembuh itu kan warnanya rada hitam ya, hitam-hitam gitu ya. Yang luka mau sembuh terus timbul jaringan parut itu. Nah kalau ini kuning dan menular. Kalau yang luka, misalnya kena luka, terus kalau udah mau sembuh itu kan ada jaringan yang ngering di atasnya itu nggak menular. Nah ini kalau tidak diobati nodulnya nanti pecah, ulcerasi itu pecah. Nah, ini yang dilipat ketiak ya, jadi ada yang dilipatan-lipatan juga. Nah ini yang seperti panu yang saya bilang tadi ya. Jadi kita harus waspada juga. Nanti kalau ada yang bercak-bercak putih itu diperiksakan. Nah ini basah dan bergetah. Ya, kayak luka yang kalau mau sembuh itu. Ya. Saya yakin nanti habis ini tidak akan ada yang berseliweran makan. Ini nggak usah. Ini aja. Nah ini kalau sudah mulai timbul, iya sudah menyerang tulang. Iya. Disu. Jelas kok. Nanti saya kirimkan materinya. Ya, ini ya, dia luka apa nodulnya tadi bisa sembuh tanpa pengobatan, tapi menimbulkan gejala sisa jaringan parut. Ya, kalau luka yang luka habis jatuh kayak gitu kan ada jaringan parut ya. Ya. Tatu ati. Ya, ini kalau dia sudah masuk di fase laten di sekunder. Sekunder itu banyak, kalau primer itu kan satu ya. Jadi ini kalau dia sudah masuk ke fase sekunder itu banyak sekali lukanya, apa ininya, lesinya. Ada demam. Kalau ini sudah mulai ada rasa nyeri, karena sudah kayak gini, ini sudah menyerang di saraf sampai saraf, jadi ada nyeri. Banyak ya. Anak sopo sampai kerumunan laler. Nah itu. Ya. Ini bubulan kakinya, ada bubulan kakinya. Ya. Bubulan. Nah ini sudah mulai kena tulang. Nah ini yang mulai fase tersier yang tadi saya katakan sudah 5 tahun. Ini kan enggak
estetik ya, nggak cantik gitu loh, ya gitu. Jadi sudah ada kecacatan fisik di situ. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, kalau misalnya pengobatannya kita ketahui lebih awal, nggak sampai seperti ini, itu kita bisa cegah. Ya, itu ya. Jadi intinya adalah kita harus sadar, menyadari, memahami diri kita dulu sendiri. Jadi kalau misalnya ada kelainan seperti apapun, tolong untuk lebih waspada. Jangan rapopo. Karena saya lihat skabies itu kan jadi penyakit yang umum di pondok gitu ya. Orang kalau dibilangin gitu mah kayaknya katanya kalau belum kena ini belum mondok bu gitu. Iya toh, iya kan ya? Iya. Itu kayaknya sudah yang sugesti banget gitu loh. Ya. jadi semacam indikator mondok itu kan sudah kena skabies gitu ya. Stempel. Iya betul. Nah itu. Nah sekarang kalau kita tahu bahwa ternyata ada penyakit lain selain skabies yang ternyata juga menularkan dan itu menimbulkan satu kecacatan, sebaiknya kita yang waspada dulu gitu. Jadi kalau ada kelainan kulit ya mohon untuk segera periksa. Nanti ada pemeriksaan penunjang namanya ya. Jadi nanti dilakukan rapid. Bukan rapid COVID terus yang di ini loh ya. Saya tahu itu ada rapid itu sudah yang ini sudah yang underestimate gitu langsung ya. Yang di rapid gitu. Nah, jadi nanti ada pemeriksaan darah yang dilakukan. Kalau memang itu ada nodul, ada bercak kulit, yaitu nanti untuk deteksi dini pramudanya dilakukan pemeriksaan dengan darah. Nggak banyak, nanti takutnya berapa liter, cuman 2 tetes saja. Ya. Nah ini ya beberapa contoh yang mungkin bisa jadi perbandingan bahwa ini menjadi istilahnya suspek, menjadi kriteria kami untuk bisa melakukan pemeriksaan. Nah ini kadang kayak gini. Ya, penyakit ini sebenarnya paling banyak itu masih di Papua. Papua itu masih banyak. Papua itu belum berani untuk mengajukan bebas manusia karena ternyata masih banyak sekali kasus-kasus itu. Nah di Wonogiri karena ini untuk mengajukan bahwa Wonogiri itu bebas manusia, maka kita buktikan bahwa benar-benar memang tidak ada kasus manusia di wilayah kita. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan. Monggo nanti Ustadz bisa bantu saya ya untuk memeriksa santri. Dan Ustadz mungkin bisa membantu saya untuk memeriksa santri. Kalau ada yang mempunyai kelainan kulit, mohon untuk dilaporkan nanti. Oke. Ustadznya monggo untuk saling memeriksa gitu. Gitu. Jadi nanti tindak lanjut dari kegiatan ini saya nyusul nanti untuk bisa dilakukan pemeriksaan mandiri mau dia nggak perlu harus petugas kesehatan ya. Saya kira mandiri dulu aja, nanti kalau misalnya ada suspek nanti bisa kita tidak lanjuti nanti di puskesmas. Nih, hari ini bisa aja kan? Saya tunggu hasilnya nanti. Bisa. Saya kira kan karena memang santrinya nggak terlalu banyak, mungkin bisa selesai hari ini gitu. Jadi monggo nanti untuk bisa dilihat yang punya bercak kulit, kelainan kulit, gatal-gatal skabies kayak ini tadi, mau untuk dicatat. Kemudian nanti untuk hasilnya bisa diberitahukan kepada saya kan nanti besok kita lakukan rapid. Gitu. Nanti saya bisa lihat sekilas aja gitu. Kalau yang untuk mendetailnya nanti dulu karena kan harus yang buka ini ya. Jadi nanti saya bisa lihat sekilas saja nanti yang waktunya sebentar lagi. Ya. Ada yang mau kita diskusikan?
klarifikasi? Monggo. Ada? Atau deg-degan karena ada kutil di tubuh? Terus merasa menjadi terdakwa nanti? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Yang pasti pesan saya, nyuwun tulung kebersihan dirinya ditingkatkan. Baju jangan gantian. Jangan gantian ya. Masih ada kejadian baju hilang di jemuran? Pindah pemilik ya? Atau pindah yang pakai? Ganti yang pakai. Itu oke? Gitu. Mandi, tetap mandi ya. Mandi kok Bu? Cuman sehari 1 kali. Mandi, cuman syarat aja masuk kamar mandi habis itu keluar lagi. Saya aja rambutnya sama mukanya udah cukup. Udah dia ke mandi. Gitu. Mandi pakai sabun. Bilas dengan air mengalir, jangan kungkung. Ya. Kadang ada loh yang ya, kayak gitu. Ya. Itu saja pesan dari saya. Kalau memang tidak ada yang perlu diklarifikasi, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Ustaz Munggu. Ya, terima kasih atas paparannya Bu Dwi. Semoga anak-anak nanti lebih dapat memperhatikan terkhusus tentang kesehatan diri masing-masing. Untuk selanjutnya apa? Pemeriksaan. Sekilas saja saya nanti untuk yang selanjutnya untuk dilanjutkan. Selanjutnya adalah yaitu pemeriksaan. Jadi mohon setiap santri dan santriwati mempersiapkan diri. Nanti dibantu dengan ustadz-ustadz. Mohon bantuannya dan ustadzah. Waktu itu dapat mohon dipersilakan. Santai aja ya. Nanti saya minta tolong untuk daftar hadir. Makan benar. Nah, iya nanti dapat baju. Ayo dilepas kaos kakinya. Tangannya dising-singkan dengan baju.